Ya intinya Pak Kadis di sini bahwa perluasan ganjil genap tapi justru tidak dioptimalkan ini untuk kendaraan umum. Bagaimana menanggapinya? Ya baik, jadi untuk layanan angkutan umum sebenarnya melalui program Jaklingko, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2018 melakukan perubahan. Jadi dalam program ini karena memang kita pahami bahwa ada strategi perubahan paradigma dari car oriented menjadi transit oriented development, di mana mobilitas masyarakat yang diatur sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Gilbert, maka bagaimana orang dari rumah menuju layanan angkutan umum itu dia nyaman. Disiapkanlah jalur pejalan kaki, pedestrian dengan baik, kemudian pesepeda juga difasilitasi karena ini menjadi awal orang dari rumah untuk menuju ke layanan angkutan umum. Sehingga begitu kita integrasikan seluruh layanan, maka pergerakan masyarakat itu menjadi efisien. Ditambah lagi integrasi secara utuh. Integrasi secara utuh dalam artian bagaimana sarana prasarana diintegrasikan. Stasiun diintegrasikan dengan layanan jalan, angkutan rel, angkutan jalan diintegrasikan. Kemudian juga termasuk integrasi rutenya. Rute yang ada di dalam layanan angkutan jalan diintegrasikan keseluruhannya kepada layanan angkutan rel. Demikian pula halnya dengan integrasi tarif. Saat ini kami sedang melakukan pembahasan dan tentu mohon persetujuan Pak Gilbert untuk integrasi tarif ini dipercepat. Dan kemudian yang terakhir tentu adalah paralel dengan itu data dan informasi. Sehingga masyarakat dalam melakukan pergerakan dari titik A ke titik B, mereka sudah mendapatkan informasi aktif bahwa saya naik mikrotrans misalnya, melanjutkan dengan Transjakarta, melanjutkan dengan kereta, itu sudah ada dalam satu kesatuan informasi. Ini secara keseluruhan dilakukan dalam program Jaklingko. Nah, bagaimana dengan agar ini menjadi efisien, maka begitu mereka melakukan pergerakan dengan pola Jaklingko, kita pahami, sekarang naik mikrotrans itu semuanya Rp0. Kemudian begitu dia berpindah ke Transjakarta cukup Rp5.000. Artinya ini menjadi efisien dan tentu dengan pola itu maka biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang saat ini memang di kisaran 23-24% ini bisa ditekan. Bahkan Pak Gubernur memesankan kepada kami sedapat mungkin berada 1 digit. Kalau sekarang kan 24, bahkan World Bank itu merekomendasikan paling tidak 14% untuk biaya transportasi masyarakat. Tapi oleh Pak Gubernur sedapat mungkin di bawah menjadi 1 digit saja, 8% kalau bisa. Dan dengan pola Jaklingko ini semuanya bisa kita implementasikan. Baik, Bang Azaz Tigor, kalau sudah sebaik ini angkutan umum terintegrasi dan benefit-benefit lainnya, kenapa masyarakat lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi? Berarti lebih nyaman naik pribadi dong atau bagaimana? Ya, jadi gini, orang masih mudah pakai kendaraan pribadi di Jakarta, baik mobil maupun motor, itu soal. Makanya harus ada ganjil genap ini, gitu ya. Tadi juga saya bilang harus ada parkir susah, gitu ya. Tambah lagi ERP, Electronic Road Pricing, gitu loh. Dia mau lewat bayar, sesuai dengan demand situasinya kan gitu. Jadi orang nggak nyaman pakai kendaraan pribadi, mau nggak mau udah dipaksa. Ini kan gini, ini saya orang hukum nih Mbak. Aturan itu dibuat muaranya ujungnya cita-citanya untuk kesejahteraan. Nah aturan ini pengendalian lalu lintas ini dibuat supaya Jakarta ini masyarakatnya lebih sejahtera gitu loh. Karena selama ini kan rugi nih, macet, ya kan buang waktu, buang energi, stres segala macam, polusi udara segala macam. Nah ini dipakailah kebijakan aturan pengendalian lalu lintas. Bisa macam-macam. Tadi salah satu ganjil genap. Tambah lagi harusnya yang lain. Nanti saya usul Pak. Tambah lagi ERP-nya cepet-cepet gitu kan. Mau lewat Sudirman Tamrin 50.000. Nah selesai dulu kan gitu kan. Pusing dia. Mau bayar parkir. Nah saya pernah usul. Beli motor, beli mobil, bayar parkir di muka setahun. Gitu loh. Ketika perpanjangan STNK dengan pajak kendaraan bermotor. Itu misalnya. Jadi dia harus terintegrasi nih. Ini Jakarta ini udah akut nih. Sakit. Kronis, jadi makanya pengobatannya harus lebih integratif gitu loh. Nah jadi ini penting. Nah kalau ada kebijakan yang bagus ini nggak dijalankan dengan konsisten secara integratif, kesejahteraan nggak ada. Kenapa? Nggak ada perubahan. Orang nggak mau pindah ke angkutan umum. Kenapa? Masih dimudahkan pakai kendaraan pribadi. Makanya saya bilang ini masih kurang ERP. Bukan masih kurang nih ganjil genap. Tambah lagi yang lain gitu loh. Saya dukung itu. Pak Gilbert setuju tidak sih? Justru ganjil genap ini masih kurang. Ada beban-beban lainnya bikin orang nggak nyaman naik kendaraan pribadi. Sementara banyak masyarakat Indonesia yang nonton TV One sekarang mungkin adalah pengemudi mobil online. Dia sehari-hari ini pendapatannya dari itu dan mungkin dipersulit dengan ganjil genap. Bagaimana?
Saya kira kita mesti melihat apa yang dikerjakan oleh Pemprov selama 5 tahun ini, sehingga kita mengerti kenapa terjadi begini. Kalau kita melihat semua kebijakan yang diambil mengenai transportasi, buat Anda sendiri melihat apakah ada yang berhubungan dengan kami catat sendiri. Mobil listrik adalah untuk polusi. Jalur sepeda menambah kemacetan. Jalur pejalan kaki menambah kemacetan. Kemudian perbaikan halte, apakah ada mengurangi kemacetan? Tidak ada. Jadi kalau kemudian ini muncul, ya wajar saja makin macet. Kemarin kita tertolong tidak macet itu karena pandemi. Kalau Anda mau berkata bagaimana mengatasi kemacetan adalah menambah jumlah armada, menambah jumlah jalur, kemudian menambah frekuensi kedatangan, menambah kenyamanan bus, itu yang harus dilakukan. Tapi apakah Anda lihat itu ada dilakukan secara prioritas? Ya tidak ada. Jadi kalau ini buahnya, ya wajar-wajar saja. Maka saya katakan kita tunggu gubernurnya ganti baru ini berhasil. Kalau dikatakan sudah ada integrasi tiket, belum ada integrasi tiket, tetapi gubernur sudah berkata di depan orang di luar negeri maupun di dalam negeri bahwa dunia mesti belajar ke Jakarta adanya integrasi tarif tiket transportasi. Belum ada karena kita masih belum melihat kajian jangka panjang berapa besarnya beban hal ini terhadap APBD. Sekarang saja sudah 3-6 triliun kita keluarkan untuk subsidi tiket. Kalau kemudian KCI masuk, kita bersubsidi 57 triliun kita hitung itu kemarin di Komisi B. Lalu APBD mana yang sanggup? Kalau kemudian itu sesuai dengan instruksi pusat, ya mungkin pusat bisa membantu barangkali. Tetapi menyerahkan itu kepada APBD DKI, jelas tidak sanggup. Karena apa yang bisa kita gunakan untuk kemudian membantu ekonomi rakyat. Tetapi jelas bahwa kebijakan ini tidak baik buat masyarakat secara umum. Kalau kemudian mau dilakukan, bagaimana kita mengurangi subsidi rakyat untuk bahan bakar? Ya sudah subsidi aja bahan bakarnya, kemudian biar makin jauh jalurnya yang nggak menjadi beban masyarakat. Subsidi juga bahan bakar dari pengemudi angkutan online atau berikan mereka stiker khusus sehingga mereka bisa mencari nafkah. Tidak kemudian berlaku umum. Sampai kapanpun jumlah pengendara sepeda motor akan bertambah dengan kondisi ini. Kebijakan ini bukan kebijakan yang menguntungkan buat siapapun. Ini adalah kebijakan politik. Ini harus disikapi dengan baik-baik. Jadi jangan kemudian melihat kebijakan ini seakan-akan kebijakan yang mengatasi masalah. Tidak, ini justru menimbulkan masalah. Baik, Pak Kadis boleh ditanggapi agar kebijakan ini tidak berlaku umum karena ada masyarakat yang cari uangnya dan merasa semakin dibatasi dengan ada kebijakan gage. Ya baik, perlu dipahami bahwa saat ini regulasi pengaturan terkait dengan angkutan umum itu sudah jelas. Untuk pembedaannya dari sisi traffic restraint atau pembatasan lalu lintas itu dibedakan antara plat kuning itu masuk dalam kategori yang dibebaskan dari pembatasan lalu lintas, plat hitam keseluruhannya dikenakan. Artinya dalam mazhabnya Undang-Undang 22 2009 ini yang harus diterapkan mulai dari kementerian sampai dengan di daerah regulasinya. Oleh sebab itu kenapa kemudian pada saat peraturan gubernur nomor 88 2019 diterapkan, maka keseluruhan angkutan online tetap dikenakan ganjil genap. Yang ada adalah begitu dia yang plat kuning masuk itu otomatis apakah dia barang, angkutan orang ini tetap bebas dari ganjil genap. Demikian Pak. Oke, nah Bang Aziz Tigor, ketika saat ini posisi angkutan umum ini tidak hanya bus atau juga kereta, tapi juga mobil online ini sudah jadi bagian hidup dan dijadikan angkutan umum juga untuk masyarakat. Dengan adanya gage, susah ini. Lihat mobil lah, ini kalau udah ganjil genap kena nggak bisa order, seperti apa? Iya itu sih saya ikut ya, Pak Safrin tahu kok. Kita bikin regulasinya seperti apa gitu. Iya. Waktu itu kita usulkan supaya teman-teman taksi online itu pakai plat nomor sama sebagai angkutan umum karena mazhabnya seperti itu tadi disampaikan oleh Pak Kadis gitu loh ya di Undang-Undang nomor 22 angkutan umum ya plat kuning gitu kan kita bilang supaya khususnya yang di Jakarta dia bisa bebas seperti angkutan umum yang lain gitu loh tapi nggak mau gitu loh ini kan soal gitu loh jadi kalau taksi online mau plat kuning dia lebih bagus gitu itu jadi menurut saya gini ini perlu dilakukan pengendalian ini gitu loh ya. Pengendalian ini dilakukan karena di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tidak ada melarang orang punya kendaraan pribadi. Hanya boleh mengendalikan di pemerintah. Nah, tadi saya ngobrol sama Pak Kadis di luar ya sebelum kita mulai. Penambahan pembelian kendaraan mobil pribadi ya Pak Kadis ya 500.000 sekian pas pandemi. Iya. Coba bayangin. Berarti gila nambahnya. Nah makanya tadi saya bilang kalau ini nggak didukung ya ganjil genap
dan ditambah lagi dengan kebijakan yang lain gitu loh Pak ya, ERP atau apa, nanti orang makin tambah lagi beli mobil karena enak nih kan Nah, gitu kan, ini masih dia, enak ya. nih kendaraan pribadi nih. Baik, iya. Gitu. Kalau yang kaya bisa beli mobil Itu 2, makanya kalau yang saya- mungkin susah jadi susah ya, atau mungkin naik Nah, motor. itu. Baik, bapak-bapak ditahan dulu, karena ada Itu satu statement makanya. dari masyarakat yang juga saya ingin tanyakan kepada Pak Kadis bahwa azas sama rata sama rasa. Ketika mungkin masyarakat agak nggak setuju ini, mobil dinas boleh dibawa, sementara masyarakat suruh naik angkutan umum. ASN DKI Jakarta boleh naik kendaraan pribadi, masyarakat harus naik kendaraan umum. Ini bagaimana ini azas sama rata sama rasa? Sesaat lagi.